Selamat datang kembali di Nirabudisi. Di sini saya akan kembali berbagi cerita perjalanan, ekspedisi, dan eksplorasi di Curug Cisadane. Saya memiliki sebuah janji dan rasa penasaran yang belum terpenuhi pada saat itu. Buat teman-teman yang belum tahu, bisa menonton dulu episode satunya Nirabudisi. Kali ini saya mengajak beberapa teman saya untuk melakukan ekspedisi ini menemukan Curug Cisadane. Jangan lupa untuk terus membuka mata dan hati, karena keajaiban alam selalu memberikan kejutan yang tak terduga. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita memulai cerita perjalanan ini. Dan jangan lupa, pagi di daerah Ciawi Tali. Mata ini terpukau oleh keindahan yang terbentang luas setiap helai rumput yang tersapu embun pagi. Dalam busan angin pagi yang segar, seakan waktu berhenti sejenak, membiarkan kita menikmati yang tercipta di alam ini, di mana alam berbicara dalam bahasanya. Oke teman-teman, berisi kali ini sebelum kita keberangkatan pagi jam 7, saya pastikan kembali tetap dalam keadaan sehat, barang bawaan, dan utama yang tidak lupa kita berdoa dulu sebelum berangkat. Berdoa dimulai. Nirabudisi, gaskeun. Oke teman-teman, sekarang jam 7 kita sudah mulai keberangkatan. Kali ini kita datang kembali di Curug Cisadane, dan sesuai janji saya di video sebelumnya, saya akan menemukan kali ini curugnya Cisadane. Dan kali ini saya tidak akan berekspektasi tinggi lagi, karena sudah beberapa kali dibunuh ekspektasi teman-teman. Jadi kita akan mengalir saja mengikuti. Halo sobat-sobat Disi. Sekarang kita perjalanan sudah hampir setengah jam. Jadi ini adalah kita udah melewati persawahan terakhir. Jadi dari sini kita akan langsung masuk hutan. Dan treknya mungkin cukup mantap ya. Kita tanya dulu nih, gimana perjalanannya? Mantap sekali dan lumayan juga capek ya. Baru pertama kali saya di sini. Oke, baiki. Nah, ini nih. Lumayan sulit lah treknya, sampai jatuh gitu. Sampai jatuh ya. Licin. Nah, memang harus dipastikan ya fisik yang kuat dan juga logistik, pastinya barang bawa yang memang harus mumpuni karena trek lumayan jauh.
ini sangat amat panjang, berkali-kali melewati dan menyeberangi arus sungai yang deras. Dalam perjalanan sejauh 7 km, setiap langkah adalah bukti dari semangat yang tak pernah padam. Menjadi bukti bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Ini sudah memasuki hutan rawa-rawa. Jalanan mulai cukup sulit untuk jalurnya, teman-teman. Dan buat teman-teman bagi pemula atau baru pertama kali ke sini, saya harap ke jalur seperti ini teman-teman harus ada yang menemani atau yang ada sudah paham dengan trek jalan ini. Mana brother? Aduh, sulit. Sesekali kami tersesat di jalur yang tak dikenal. Rasa lelah di dalam tubuh, serta semangat kami yang naik turun. Berhenti sejenak, membiarkan pikiran kami merenung dan merapikan pikiran yang kacau. Mencoba memahami arah yang benar, sembari duduk bersama dalam tawa dan canda yang mengalun, mengubah rasa lelah menjadi semangat. Kadang-kadang, itulah yang kita butuhkan untuk mengembalikan semangat yang pudar. Dalam momen itu,
Saya mengerti bahwa tersesat itu bukan kekeliruan yang harus ditakuti. Jalani saja, tak mengapa. Karena sebagian sejarah ini dibangun oleh para petualang yang tersesat. Oke teman-teman, kita menemukan buah yang cukup unik. Nah, jadi buahnya kayak gini bentuknya. Kita nggak tahu ini buah apa. Buat teman-teman yang tahu buahnya ini buah apa, tapi kemungkinan saya nggak tahu ini bisa dimakan apa enggak ya, karena saya tidak mau mencoba karena memang belum tahu. Dan saya pastikan hutan ini masih asli dan alami ya. Alhamdulillah teman-teman Dizi, sekarang kita hampir sampai curugnya. Jadi bisa dilihat di balik hutan ini itu curugnya. Tadi kita sempat salah arah, jadi kita tadi jalan ke atas dan akhirnya jalan buntu. Akhirnya kita memutar balik cari jalur dan alhamdulillah kita ketemu jalurnya. Memang untuk mendapatkan sebuah keindahan kita harus berani menerabas. Ini adalah hasil perjalanan 7 km teman-teman. Dan bentar lagi kita akan sampai curug Cisanade yang sebelumnya saya gagal. Dan sekarang saya berhasil. Dan ini menampakkan curugnya. Insya Allah. Mantap, selamat, akhirnya kita tembus juga. Dan ini Bapak Uwi. Mantap, luar biasa. Di tengah rasa yang bercampur aduk, akhirnya kami menemukan hadiah yang begitu berharga. Penampilan curug yang megah menjulang tinggi di hadapan kami. Angin yang kencang memberikan sentuhan kesegaran.
berdiri di depan air terjunnya terasa seakan-akan bahwa kelelahan yang kami alami sepanjang perjalanan seketika sirna. Oke, sekarang sudah melihat curugnya gimana Bang Ruli? Ya, not bad lah, karena sesuai dengan jarak tempuh dan juga jarak waktu. Namun curug yang diperkirakan itu sangat besar ya airnya, jadi tidak memungkinkan untuk berenang di sana. Sangat luar biasa, di luar ekspektasi. Ini bahkan melebihi teman-teman, melebihi apa yang kita perkirakan. Dan gimana untuk trekkingannya nih? Sangat mantap luar biasa. Gitu. Saran buat teman-teman kalau yang mau kesini harus apa Bang Ruli yang disiapin? Pertama fisik juga dan juga mental. Yang kedua barang-barang harus prepare Kenapa tuh? karena satu teman saya juga lupa. Jadi kalau dibawa ke sini, Mental health. ini orangnya di belakang. Oke, sahabat-sahabat Visi, sekarang kita istirahat. Curug Cisadane ini menurut saya benar-benar luar biasa, jauh melampaui ekspektasi kami. Dengan perjalanan 7 km sangat-sangat terbayarkan. Walaupun sudah beribu-ribu kali perjalanan yang beribu-ribu itu dimulai dari titik nol, dan titik nol itu dimulai dari sini. Untuk pertama kali itu mengunjungi curug ini, jadi ini titik nol saya untuk memulai. Tapi yang pertama kita tidak sampai curugnya, dan sekarang kita bisa berada di belakang curugnya. Kenapa kita tidak dekat curug? Karena ekstrim, angin yang cukup ekstrim teman-teman. Jadi kita memutuskan untuk di sini. Oke, sekarang kita balik lagi. Sekarang kita akan ngobrol-ngobrol dan cerita di Curug Cisadane ini. Jadi Bang Iki ini sebelumnya pernah ikut ekspedisi ya? Pernah 1 kali ke Curug Curug Batu Bodas. Nah, jadi Bang Iki ini pernah ikut sekali ekspedisi di Curug Batu Bodas. Punya ekspektasi apa nih sebelum ke curug ini? Untuk ekspektasi saya menurunkan ekspektasi lihat dari foto Google ya. Tapi ternyata sudah sampai lumayan, Masya Allah, luar biasa. Luar biasa sekali ya. Oke, Baiki, pengalaman pertama nih. Jadi apa sih yang Baiki rasakan selama di perjalanan tadi? Untuk di perjalanan menurut saya sedikit menantang ya. Ternyata agak ekstrim dan rawan untuk jatuh gitu. Kenapa tuh rawan untuk jatuh, kenapa? Udah beberapa korban sih begitu ya. Ada yang jatuh ke belakang, ada yang salto, ya banyak lah. Oke, saya mau tanya nih, kalau tentang outfit untuk kesini harus gimana nih? Untuk outfit minimal harus mirip-mirip Starboy lah. Ya ada untuk di foto ya. Oke, kalau untuk sepatu Anda gimana nih? Aman nggak sepatu? Oh, untuk sepatu Spill dong Bang, sepatunya spill. untuk sepatu disarankan sih harus yang kayak gini ya. Yang agak sedikit tipis, terus biar enak untuk kaki lah. Oke, tapi ini masih aman untuk pulang. Apakah akan tetap utuh seperti itu atau ada perubahan nantinya Baiki? Untuk sementara sih saya pakai ya sampai pulang. Oke, jadi teman-teman, saran saya jangan menggunakan sepatu lari ya, karena trek ini memang cukup lumayan sulit karena kita berada di melewati jalur sungai kebanyakan. Betul Baiki? Betul.
jalur sungai, dan memang kalau kita menggunakan sepatu kayak tadi, dia akan cepat merusak alas bawahnya itu teman-teman. Jadi karet-karet itu akan buka, dan kita doakan saja semoga sepatu Bang Iki selamat ya. Amin, amin. Tidak terselamatan. Bang Iki tadi udah tanya-tanya, sekarang kita akan tanya-tanya Bang Wi. Bang Wi ini nama aslinya siapa sih Bang? Idul. Oh, ya. IG-nya apa IG-nya? Ini Ui. Oh, IG-nya ini Wi teman-teman. Jadi kalau mau di-follow jangan sih. Menurut saya dia fuckboy teman-teman ya. Oke. Ini pengalaman pertama berarti ikut ekspedisi dengan Nirabu di sini. Ya betul sekali, karena saya diajak jadi saya tertantang untuk mengikuti ekspedisi ini. Asik. Mantap. Ekspektasi apa yang Anda bayangkan gitu? Ekspektasi saya sih treknya mudah gitu, tidak melewati sungai dan mudah dilalui lah gitu. Ternyata ketika melakukan trekking tadi ada yang beberapa jatuh juga, jadi di luar ekspektasi saya lah gitu. Berarti selama ini perjalanan aman. Aman, alhamdulillah. Kalau saya sih udah jago gitu, udah profesional. Jadi belum pernah mengalami jatuh, tidak seperti teman-teman yang lain. Selama trekking ini, apa sih yang Bang Wi rasakan nih? Pertama pegal-pegal karena pertama kali gitu ke curug seperti ini, dan juga lumayan sakit kaki kalau menggunakan sendal gitu. Itu sih yang saya rasakan. Menurut Anda nih, trek atau dari segi trek maupun segi pemandangan view dan yang lainnya, lebih bagus curug mana nih? Yang sedang Anda kunjungi atau yang belum yang sebelumnya Anda pernah kunjungi? Menurut saya sih ini recommended banget gitu. Dari mulai trekking yang menantang, harus melewati sungai dan juga view-nya juga bagus. Namun tadi anginnya cukup kencang, jadi tidak terlalu terekspos juga gitu pemandangannya. Kayak lagu ya? Ya. Angin kencang membawaku. Oke. Oke nih, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Bang Wi nih. Apa sih yang bisa selama di perjalanan tadi, apa sih yang bisa dipelajari atau didapat? Pengalamannya, saran saya gitu, kalau misalnya Anda ingin berkunjung ke curug-curug, didampingi dengan yang tahu trekking gitu, karena tadi sempat sesat juga gitu kita di jalan. Begitu sih menurut saya. Oke, sedikit meluruskan teman-teman, jadi kita bukan tersesat sebetulnya, hanya salah arah, tapi akhirnya kita tetap sampai teman-teman. Dan apakah ini melebihi ekspektasi Anda? Sangat melebihi, karena tidak terlalu capek juga buat saya gitu, masih easy lah. Gitu dia. Pulang. Itu dia yang kita sedihkan. Bagaimana jalan pulangnya teman-teman? Oke, kita kasih nilai deh 1 sampai 10 berapa nih? 8 lah. Kenapa 8? 8 karena trekkingnya yang cukup menantang, teman-teman yang dari tadi jatuh gitu, dan recommended banget gitu. Terima kasih Bang Wi. Jadi memang jalan Curug Cisadane ini cukup ekstrim teman-teman, harus punya fisik yang kuat. Halo sobat Sapetisi, di sini saya akan sedikit bercerita teman-teman. Jadi saya mendapatkan pelajaran dan pengalaman selama tadi di perjalanan, apa yang saya rasakan gitu. Jadi di setiap perjalanan itu banyak kisah yang kita bagikan, kita tukar selama perjalanan. Dari mulai naik turunnya ritme semangat kita, yang awalnya mulai suara masih kenceng-kencengnya, mulai itu tengah-tengah mulai redup, tapi kita naik lagi, saling menyemangati lagi. Dan saya beruntung bisa mengenal teman-teman saya jauh lebih dekat lagi. Dan pelajaran yang bisa saya ambil di sini yaitu tentang pertanyaan, apakah setiap orang itu berhak mendapatkan kesempatan kedua? Menurut pandangan saya pribadi itu setiap orang berhak untuk mendapatkan tidak hanya kesempatan kedua, tapi beberapa kesempatan. Sama seperti saya yang gagal di kesempatan pertama untuk mendapatkan Curug Cisadane ini, lalu saya mencoba lagi di kesempatan kedua, dan di sini ada sebuah pelajaran. Jadi setiap manusia itu berhak untuk mendapatkan beberapa kesempatan, jadi tidak hanya 2. Selagi dia masih mau mencoba, dia masih mau mengajar ritmenya dengan rasa penasaran yang cukup besar, kesempatan itu akan terus ada buat orang-orang yang ingin terus mencoba.
teman-teman, kita sudah selesai di Curug Cisadane. Sekarang di jam 12 kita akan turun pulang dan semoga kita selamat sampai tujuan. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Hari ini, siap atau tidak, kami sudah bersama-sama memutuskan untuk menghadapinya. Dengan keberanian dan semangat yang tak tergoyahkan, bersama-sama kami akan mengukir cerita-cerita baru yang tak terlupakan.